Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Muhammad Johanda Satrio dengan NIM B1D02310300 dan anggota saya. Nama saya Oki Ardinata, NIM B1D02310307. Nama saya Muhammad Zumam Haryadi, NIM B1D02310305. Dan saya Dang Putri Hinggalisti dengan NIM B1D022311. Saya Indah Suciandini dengan NIM B1D023100317. Baik, saya Sulastri B1D023100275. Rule of law adalah suatu hukum yang sudah muncul sejak abad ke-19 dan bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Sedangkan hak asasi manusia adalah suatu pokok yang dimiliki oleh setiap manusia dan sejak lahir dan tidak dapat digugat atau direnggut oleh siapapun. Nah, contohnya itu seperti hak untuk hidup, hak sosial, dan hak tanpa perbudakan. Dan masih banyak contoh lainnya. Dan mungkin ada beberapa narasumber yang sudah kelompok kami wawancarai mengenai rule of law dan hak asasi manusia. Langsung saja ke video wawancarainya. Menurut saya secara pribadi ya, perlindungan HAM itu memang wajib dan itu sesuai dengan pembahasan HAM. Kalau kita lihat, kalau kita jabarkan sesuai kepanjangan hak asasi manusia, bahwa memang itu harus memang betul-betul itu didapatkan oleh masyarakat secara adil. Nah, untuk penerapannya ini menurut saya sih ya, kalau apa ya, kalau kita lihat secara spesifik sih ya, ada yang terlihat bagus, terlaksana, dan ada juga memang HAM-HAM yang memang belum terlaksana, yang memang belum didapatkan secara personal kali ya. Kalau menurut pemahaman saya pribadi seperti, kalau secara umum ya, tapi kalau secara personalnya misalnya ada sindikat-sindikat yang memang harus dituntaskan, kasus yang harus dituntaskan, akan tetapi mungkin seperti keadilan untuk kasus yang memang terpecahkan, mungkin ada hal-hal yang memang membuat HAM itu tidak didapatkan oleh masyarakat. Mungkin untuk contohnya nanti saudara Juanda bisa memberikan yang seperti apa. Nah, kalau masalah penerapannya sih seperti yang saya bilang tadi ya, secara spesifik memang kan spesifiknya itu bisa kita kategorikan ke hal-hal misalnya yang seperti ini, kayak HAM pendidikan misalnya. Ya alhamdulillah kalau menurut saya ya, secara pribadi, mungkin bukan menurut saya saja, kalau masalah HAM atas pendidikan atau lapangan kerja, kalau saya pribadi yang merasakan sudah terlaksana gitu loh, kalau untuk hal ini gitu. Nah, menurut saya prinsip tentang aturan hukum hak asasi manusia di Indonesia ini sangat penting. Mengapa? Karena hak asasi manusia ini sendiri juga diatur dalam beberapa instrumen-instrumen hukum. Seperti yang pertama itu dia diatur dalam konstitusi, dan juga dia diatur dalam di konstitusi dia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita sendiri juga menghafal ya Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa. Nah, ada mungkin di alinea keempat kalau tidak salah ya. Nah, yang kedua dia juga diatur dalam Undang-Undang HAM. Contohnya itu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang ketiga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Contohnya itu di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Yang keempat juga hak asasi manusia ini sendiri
memiliki lembaga-lembaga khusus yang menanganinya ya. Misalkan sekarang terjadinya pelecehan ataupun pokoknya pelecehan terhadap hak asasi manusia itu. Nah, lembaga-lembaga ini akan membantu ataupun akan menangani kasus-kasus tersebut. Menurut saya HAM di Indonesia itu sangat-sangat masih belum dijunjung ya. Soalnya kita lihat sekarang banyak sekali aparat itu tidak bertindak sesuai dengan peraturan HAM gitu. Kayak HAM itu cuma dibuat tapi tidak dilaksanain gitu sama pemerintah. Banyak sekali contohnya kasus-kasus sekarang yang yang melanggar hak asasi manusia gitu. Terus juga padahal hak itu yang kita udah dapetin dari lahir gitu. Tapi kenapa pemerintah itu tidak melaksanakan itu sesuai dengan apa yang ada di undang-undang gitu. Itu aja sih menurut saya. Mengenai prinsip hukum ya tentang HAM, di sini balik lagi kepada pemerintah yang membuat peraturan kebijakan tentang hukum HAM tersebut, yang mana pemerintah harus membuat hukum yang benar-benar tegas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa contoh dari pelanggaran HAM di Indonesia ini. Balik lagi ke pelanggaran HAM, kasus ini KKB itu, kelompok bersenjata di Papua. Kenapa pemerintah tidak memberantas langsung kelompok KKB tersebut? Kan mereka sudah banyak melanggar HAM, melakukan pembunuhan dan berbagai macam tindak kejahatan di wilayah Papua. Kenapa mereka tidak langsung menindas? Nah, balik lagi di situ ada hukum HAM yang melarang pemerintah langsung memberantas, langsung membunuh semua pelaku dari KKB tersebut. Jadi mereka masih bebas untuk melakukan berbagai macam tindakan. Nah, dengan itu maka pemerintah harus lebih tegas menangani kasus tersebut. Kenapa nggak langsung dibunuh saja itu anggota KKB? Itu sih menurut saya masalah HAM itu. Jadi prinsip perlindungan hukum mengenai HAM. Jadi ketika kita membahas hak asasi manusia, kita kembali kepada pemerintah. Kenapa pemerintah itu harus tegas untuk menegakkan suatu peraturan? Karena apa? Ketika pemerintah sudah sedikit saja melanggar daripada peraturan, maka disitulah masyarakat itu akan menyinggung daripada pemerintah. Maka ketika di situ masyarakat menyinggung dari pemerintah, maka disitulah menjadi satu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Ketika konflik sudah terjadi, maka di situ negara atau bangsa itu pasti akan rusak, karena di dalam negara tersebut sudah menjadi berantakan, sudah menjadi konflik yang sudah rusak. Asasi manusia ya, di dalam Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar, di sana dikatakan ada beberapa hal yang kemudian menjadi hak asasi manusia ataupun hak yang mendasar seharusnya semua orang itu punya gitu. Yang diantaranya itu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, kebebasan memiliki bukan kebebasan ya, hak untuk mendapatkan hidup yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan. Terus selain daripada itu ada juga kemudian memiliki sertifikat dan lain sebagainya. Nah, dari hak asasi ini sendiri ya, yang kemudian dikatakan semua orang harus punya dan nggak boleh ada yang merenggut itu sendiri ya dari setiap orang itu, karena memang hak asasi manusia ini dikatakan di dalam yang Maha Esa. Cuman kalau kita bicara tentang realitas ya di kehidupan kita saat ini, bagaimana kemudian pendidikan katakanlah, kalau dikatakan hak asasi bagi manusia itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas, tapi kenyataannya sekarang gitu ya, banyak kemudian pendidikan itu dikomersialisasi. Nah, upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia itu harusnya mulai dari pemerintah, masyarakat, kemudian
lembaga negara itu harus berperan penting terhadap upaya peningkatan pelindungan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Seperti lembaga negara ataupun pemerintah itu harus memiliki penguatan terhadap lembaga hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Juga diperlukan seperti kampanye di setiap sekolah ataupun di kalangan masyarakat tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Juga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan juga adil. Jadi hak asasi manusia dapat ditingkatkan keamanannya apabila penegakan hukum ataupun penegak aparat hukum seperti polisi ataupun aparat hukum lainnya itu mereka tegas dan juga adil dalam menangani kasus-kasus pelecehan ataupun penyelewengan yang terjadi terhadap hak asasi manusia. Kalau menurut saya upaya yang harus dilakukan itu sebenarnya dari kita sendiri, gimana cara kita untuk menjunjung hak kita masing-masing. Soalnya kan masih banyak di antara kita yang masih tidak bisa untuk membawa hak kita sebenarnya. Terus hak itu selalu berpasangan dengan kewajiban. Kadang kita selalu menagih hak kita gitu, tapi kewajiban kita tidak kita laksanain gitu. Upayanya untuk melaksanakan HAM ini yaitu pemerintah tentunya harus lebih tegas, harus lebih lebih konsultif nggak sih, apa sih bahasanya, itu deh intinya ya. Pokoknya pemerintah itu sebenarnya harus lebih lihatlah gimana HAM ini bisa ditegakkan di Indonesia ini gitu. Dihukum saja oknum yang memang bermain dalam HAM. Dalam artian gini, ada hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Misalnya itu sudah memang jadi hak, akan tetapi itu tidak terlaksana sesuai undang-undang yang ada. Tidak terlaksana sesuai undang-undang yang ada. Seperti misalnya undang-undangnya sudah jelas, akan tetapi nanti seakan-akan kalau yang tersampaikan dalam masyarakat itu seakan-akan undang-undang itu tidak ada. Bisa saja undang-undang itu yang sudah ada ditiadakan, yang tidak ada justru diadakan. Dalam artian itu kayak seperti dibuat-buat lah. Nah, itu yang saya maksud, memang harus ditindaklanjuti secara tegas gitu. Mengenai pertanyaan tersebut, apa upaya tentang menangani masalah HAM ya? Ada beberapa faktor mengenai upaya tersebut. Yang pertama dari kebijakan pemerintah dalam mengatur undang-undang mengenai HAM tersebut, di mana kebijakan undang-undang tersebut harus direalisasikan kepada masyarakat, memberikan edukasi mengenai HAM kepada masyarakat. Jangan sampai peraturan perundang-undangan tersebut hanya dibuat saja tapi tidak dilaksanakan apa yang sudah dibuat peraturan tersebut. Nah, balik lagi kepada kesadaran masyarakat, bagaimana masyarakat peduli akan pentingnya HAM, menghargai hak-hak sesama manusia. Jangan sampai kita melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang dapat menyebabkan merusak nama baik diri sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Itu menurut saya upayanya. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga di mana HAM tersebut bisa berjalan dengan baik, salah satunya itu dengan kita menaati peraturan. Yang sebagaimana yang saya sebut tadi, pemerintah itu tidak boleh melanggar, atau khususnya itu ketika peraturan tersebut sudah dibuat, mari pemerintah itu harus tegas untuk menjaga di mana peraturan itu bisa ditaati oleh masyarakat. Kalau kita bicara tentang kita sebagai masyarakat, memang ya kita semestinya ya saling kemudian mengetahui batasan kita di mana, kita mengetahui untuk saling menghargai. Namun kalaupun kita bicara tentang apakah ini semata-mata dari segi kepentingan kita semata gitu ya, pasti akan ada pertentangan ataupun pelanggaran di sana. Contoh ya tadi aja tentang pendidikan, kita masing-masing manusia itu punya hak gitu, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi dengan orang yang kemudian untuk mendapatkan keuntungan lebih gitu ya, bisa aja dia mengambil keuntungan di sana. Nah, cuman yang
kita sebagai masyarakat, dari kesadaran kita masing-masing, dan kita kemudian memahami gitu ya, bagaimana pemenuhan hak itu harus berdasarkan daripada keyakinan kita. Maksud saya itu keyakinan di sini, kalau orang sudah benar-benar paham bahwa bagaimana cara menghargai orang lain gitu. Terus bagaimana kemudian katakanlah keyakinan dari sudut pandang agama ya. Nah kan kalau di dalam Islam dipandang bahwa semua manusia itu sama, nggak ada yang beda antara semua manusia itu. Yang membedakan itu adalah iman dan takwa. Jadi di sini ketika dia menghargai orang lain, ya, menghargai hak-haknya sendiri, maka mereka akan memberikannya. Kayak tadi hak beragama dan sebagainya, kan ada toleransi juga di dalam Islam. Ini bentuk pencegahannya ya. Ya seperti yang saya bilang tadi sih, sebenarnya kalau bentuknya itu memang harus ditindaklanjuti supaya apa? Ada titik jerahnya. Ya, ada titik jerah terhadap orang yang menyalahgunakan HAM itu sendiri. Dalam artian ini menyalahgunakan tuh dalam artian ada hak seseorang yang memang harus terpenuhi, akan tetapi hak tersebut disalahgunakan untuk orang misalnya yang memang bukan haknya dia. Misalnya itu kita anggap, kita sebut spesifiknya, ada bantuan, ada dana sosial untuk si A, akan tetapi dialokasikan untuk si B, sedangkan si B ini tidak begitu membutuhkan. Nah itu kan di sini ini ada pelanggaran HAM, disalahgunakan. Mungkin memang dalam artian iya sama-sama akan digunakan untuk makan minum, akan tetapi kan kalau kita lihat dia butuh tidak, dia benar-benar membutuhkan tidak, sedangkan si A sudah digolongkan orang yang sangat membutuhkan, akan tetapi yang menerima si B. Nah bentuk pelanggaran ini yang memang harus ditindaklanjuti, ya dihukum. Ya upayanya itu bagaimana? Paling tidak masyarakat kita itu diberikan edukasi bagaimana pemahaman terhadap HAM itu sendiri, sehingga masyarakat kita juga akan paham akan ilmu tentang HAM itu sendiri untuk mempertahankan haknya sendiri. Jadinya masyarakat itu dalam artian begini, mereka tahu haknya tapi mereka takut berbicara. Takutnya itu takut disalahkan. Karena kan memang kita negara hukum. Kita adalah negara hukum di mana perkataan kita itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Mungkin ini yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlunya edukasi supaya masyarakat itu bisa mempertahankan, mungkin lewat omongan atau lewat tindakan. Nah inilah mungkin perlunya edukasi terhadap HAM itu sendiri terhadap masyarakat kita ya. Masyarakat mungkin ya kan tidak semuanya masyarakat paham, tidak semuanya masyarakat itu bisa sekolah yang tinggi itu ya. Nah, banyak tindakan dari pemerintah nih tentang bagaimana agar pelanggaran HAM Indonesia tidak banyak terjadi. Salah satu bentuk kegiatan pemerintah itu memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. Ya, mereka memberikan pengajaran mengenai apa saja yang tidak boleh, apa saja pelanggaran-pelanggaran HAM yang harus dihindari, apa saja kita harus. Terus ada kedua lagi, ada lembaga pengawasan HAM, di mana mereka harus mengawasi setiap terjadinya pelanggaran HAM. Nah, dari setiap pelanggaran HAM tersebut harus diberikan sanksi yang cukup tegas agar mereka tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Jadi salah satu upaya kita untuk menjaga agar HAM tersebut bisa menjadi lebih baik, salah satunya itu ada pengawas daripada negara tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga yang dimana tidak terjadinya konflik seperti sekarang kita lihat di di luar sana atau di Papua itu peperangan yang jadi antara negara sendiri, maka itu bisa merusak daripada HAM
Oleh karena itu kita harus menjaga, memiliki pengawasan atau meningkatkan kualitas negara ini atau menasihati kepada masyarakat supaya tidak terjadinya konflik yang seperti yang dimana di luar sana. Kalau ini ya, saya walaupun ada ya beberapa yang kemudian melakukan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, tapi menurut saya pribadi itu tidak bisa kemudian menyelesaikan semua masalah begitu. Tentu saja tidak, soalnya yang kita lihat sekarang bahwa banyak sekali penyelewengan hak asasi manusia. Itu pun walaupun di tingkat daerah, tingkat pusat itu banyak sekali yang terjadi. Contohnya kita yang mau masuk kuliah, masuk kerja ataupun apalagi mau masuk polisi atau apalah itu ya, yang pasti yang lebih diutamakan itu adalah orang yang mempunyai uang gitu. Yang istilahnya jalur orang dalam lah gitu. Itu kan salah satu penyelewengan hak kita gitu. Ntar ada orang yang mempunyai kemampuan yang lebih dari itu ndak bisa masuk gara-gara orang yang lebih mempunyai uang di situ. Jadinya menurut saya hak asasi manusia di Indonesia ini tentunya masih belum berjalan sesuai dengan yang ada di perundang-undangan. Nah, itu sih dari saya. Seperti yang saya katakan tadi, berjalan iya bagus ya, tapi yang namanya kehidupan ya, yang namanya kehidupan sebenarnya yang menjanggal ya, itu sih sebenarnya yang dilakukan oleh oknum-oknum saja. Tidak semuanya pelanggaran HAM itu dilakukan oleh misalnya orang yang dikan ya, tidak semuanya itu, atau HAM itu dilakukan oleh orang yang kurang ilmu. Bahkan yang seperti yang saya bilang tadi, orang berpendidikan pun bisa itu melanggar HAM. Itu hanya oknum saja sebenarnya ya. Untuk penerapannya itu memang kan negara kita ini seperti yang saya bilang tadi adalah negara hukum. Nah, harapannya ya supaya penerapan HAM ini benar-benar terlaksana, HAM ini juga sesuai bahwa dapat ya terlaksana sesuai tujuannya, sesuai prinsipnya ya. Sudah menurut saya sih ya sudah terlaksana, dalam artian ini loh, dalam artian apa ya, proses gini untuk seperti nah nih bintang Proses aturan hukumnya itu ya memang harus ditegakkan supaya penerapannya. Kalau menurut Bibi secara pribadi memang pelaksanaan penerapan HAM itu seperti tadi, kalau secara spesifiknya itu memang terlaksana. Akan tetapi kalau kita mengenai HAM secara politik juga ya kadang-kadang ada sindikat-sindikat yang memang membuat HAM itu menjadi tercoreng, penerapan HAM itu tercoreng. Itu sih yang membuat yang membuat masyarakat itu merasa ini agak ragu atas pelaksanaan HAM itu sendiri. Belum berjalan ya, belum berjalan, bisa dikatakan kalau secara spesifiknya itu tidak menyeluruh, belum menyeluruh atas pelaksanaan HAM itu sendiri ya. Baik. Seperti itu sih secara pribadi ya. Oke. Menurut saya aturan hukum tentang HAM saat ini tentu saja belum berjalan dengan baik ya. Seperti salah satu sekarang yang lagi booming itu tentang kasus Vina kan. Nah, kasus Vina ini, dari kasus Vina ini kan kasusnya sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Sedangkan pelakunya itu ada beberapa yang belum tertangkap ya. Ya, itu kan salah satu contoh bagaimana penanganan HAM di Indonesia itu sangat berjalan itu sangat tidak baik ya. Menurut saya peraturan tentang hukum tentang HAM apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya pribadi kayaknya peraturan ini masih kurang berjalan dengan baik. Ya, Kenapa?
Ya dikarenakan peraturan HAM ini hanya peraturannya saja tapi tidak direalisasikan. Ya hanya membuat peraturan, tapi peraturan tersebut hanya dianggap dianggap sepele oleh masyarakat. Makanya banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM kecil, sedang maupun berat. Yang paling banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini kasus pelanggaran kecil. Nah, itulah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak dari manusia, hak-hak atas diri manusia. Mereka lupa kalau mereka juga manusia. Jadi itu yang menyebabkan peraturan HAM itu tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dari pemerintah yang telah menetapkan peraturan tersebut. Ya. Jadi itu menurut saya. Menurut saya tentang berjalannya HAM, bahwanya kita ketahui pada saat ini mungkin belum terlalu normal, belum terlalu baik. Kenapa? Kita kembali, coba kita lihat kemarin ketika pemilu 2024 yang dimana kita ketahui itu banyak komentar daripada netizen, banyak pemerintah itu yang melanggar daripada peraturan yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu saya dari pribadi sendiri itu belum terlalu berjalan dengan baik. Dan juga kita lihat di luar sana seperti sudah jadi konflik antara negara. Di negara tersebut terjadi konflik di dalam negara itu sendiri. Maka oleh karena itu dari pribadi sendiri belum terlalu baik. Ya, sebagaimana yang dipaparkan tadi ya, tidak berjalan dengan baik. Karena kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi saat ini, dan itu terus saja berkembang dari tahun ke tahun. Katakanlah pendidikan gitu, data dari Kepala Dinas Pendidikan NTB dia mengatakan bahwa rata-rata usia sekolah juga harapan sekolah itu sendiri itu sampai SMP kelas 2. Kalau secara nasional Indonesia sampai SMP kelas 3, menandakan bahwa sampai terputus di sana saja pendidikan itu kebanyakan. Sangat sedikit kemudian yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena faktor ekonomi, faktor pemahamannya gitu ya, faktor pergaulan juga. Misalnya orang udah hamil duluan nikah, otomatis dia kemudian melanjutkan untuk nikah gitu.